Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rumah belajar. Perkenalkan, saya Armansyah, guru informatika dari SMA Negeri Sumatera Selatan di Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video pembelajaran dari kurikulum Merdeka untuk mata pelajaran informatika pada bab 3 tentang teknologi informasi dan komunikasi, lebih tepatnya terkait dengan integrasi antar aplikasi perkantoran. Seperti apa? Kita lihat tayangan berikut ini. Kita akan mulai masuk pembahasan dari bab 3 mata pelajaran informatika terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi kurikulum Merdeka. Nah, di sini saya sudah siapkan presentasinya. Tujuan pembelajaran adalah mampu mengintegrasikan konten antar aplikasi perkantoran. Dalam hal ini adalah pengolah kata, angka, dan presentasi. Kata kunci yang digunakan adalah Office Suite, Chart, Mail Merge, OLE, dan Video. Strategi pembelajaran yang akan kita gunakan adalah Learn by Doing. Peta konsep pada bab 3 ini terdiri atas 2 kategori besar, di mana masing-masing adalah integrasi konten aplikasi perkantoran dan fitur lanjut aplikasi perkantoran. Keduanya merupakan bagian dari perkakas teknologi informasi dan komunikasi. Integrasi konten aplikasi perkantoran terdiri dari fitur integrasi pada aplikasi, OLE atau Object Linking dan Embedding, serta cut, copy, and paste. Sementara fitur lanjut aplikasi perkantoran terdiri dari Mail Merge dan video presentasi. Untuk tahapan pertama, kita akan memperkenalkan bagaimana cara mengintegrasikan antara Microsoft Word dan Microsoft Excel. Sebetulnya kita bisa mengambil contoh Office Suite yang berbeda, seperti misalnya menggunakan Google Office Suite, di mana kita bisa juga memperkenalkan kepada siswa bahwa Microsoft Office merupakan aplikasi perkantoran yang berbayar, sementara Google Office Suite merupakan aplikasi perkantoran yang gratis. Tetapi ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan yang harus juga kita pahami antara kedua aplikasi tersebut. Dan kita di sini akan mengambil contoh yang umum, ya, penggunaan yang umum menggunakan Microsoft Office. Sebelum kita memulai memasuki dalam materi berikutnya, ada baiknya kita kenal dulu dengan definisi dari aplikasi pengolah kata atau word processor. Aplikasi pengolah kata adalah aplikasi komputer yang digunakan untuk menyusun, menyunting, memformat segala jenis dokumen ataupun gambar seperti artikel, laporan, puisi, surat, leaflet, dan buku. Nah, aplikasi pengolah kata ini contohnya adalah Microsoft Word atau Google Dokumen. Sementara aplikasi pengolah data, dalam hal ini yang dimaksud dengan data adalah angka dan grafik, adalah aplikasi komputer yang digunakan untuk menyimpan, menampilkan, serta mengolah data tersebut dalam bentuk baris dan kolom. Kita di sini bisa juga memperkenalkan kepada mereka bahwa aplikasi pengolah data angka dan grafik tidak hanya terbatas pada Microsoft Excel, tetapi ada juga Google Spreadsheet. Kemudian bahasa selanjutnya adalah seperti biasa kita memberikan instruksi dasar, memperkenalkan instruksi dasar kepada siswa kita terkait dengan penggunaan tombol-tombol seperti misalnya tombol kontrol, tombol alternate, di mana kalau Ctrl C untuk biasanya untuk menyalin suatu teks atau mengcopy suatu teks, Ctrl V untuk menempelkannya kembali atau paste, terus juga memilih ikon-ikon tertentu yang ada di layar utama atau menu toolbar.
Di sini saya berikan dua contoh toolbar dari Microsoft Word dan toolbar dari Google Document. Selain Ctrl+C dan Ctrl+V seperti biasa, terkadang kita ingin membatalkan suatu perintah yang sudah kita berikan, yang sudah kita ketikkan, maka kita juga bisa menggunakan undo atau Ctrl+Z. Begitu juga sebaliknya, untuk mengulangi kembali instruksi kita bisa menggunakan redo atau Ctrl+Y. Nah, itu untuk instruksi-instruksi dasar yang mungkin bisa kita ingatkan kembali kepada siswa-siswa kita. Selanjutnya kita akan mulai masuk dalam Microsoft Word, ya, topik mail merge. Mail merge memungkinkan kita untuk menghasilkan beberapa surat, label, amplop, tag nama, dan lainnya menggunakan informasi yang disimpan dalam daftar database ataupun spreadsheet pada aplikasi perkantoran lainnya. Nah, di sini kita sudah adakan pengenalan awal pada menu toolbar dari Microsoft Word. Itu kita langsung tunjukkan bahwa ini ada menu yang namanya mailings. Selanjutnya kita bisa mulai membuat contoh dokumen. Di sini adalah sudah saya siapkan dokumennya. Seperti terlihat di sini ada kop surat, kemudian ada nomor, ada lampiran, hal, kemudian nama penerima, jabatan penerima, departemen penerima. Selanjutnya mulai masuk kepada isi surat dan diakhiri dengan tanda tangan atau signature. Nah, yang menjadi pokok perhatian kita dalam contoh dokumen ini adalah hal yang sudah kita berikan kurung siku 2, yaitu nomor surat, nama penerima, jabatan penerima, dan departemen penerima. Nah, jadi ada 4 elemen di dalam dokumen ini yang penting, yang nanti akan kita integrasikan dengan aplikasi spreadsheet atau aplikasi pengolahan data dan angka, seperti misalnya contohnya Microsoft Excel. Jadi kita buat dulu surat ini di Word. Setelah selesai, disimpan dengan nama undangan rapat. Kemudian selanjutnya kita minta kepada siswa membuka Microsoft Excel atau spreadsheet-nya. Di sana mereka akan mengetikkan kolom nomor surat, nama penerima, jabatan penerima, dan departemen penerima. Di sini adalah contoh saja, ya. Bisa menggunakan contoh-contoh lain yang berbeda. Jadi di sini disesuaikan dengan contoh yang sudah kita siapkan pada dokumen tadi. Di mana di sini di dokumen kita kembali dulu, ada nomor surat, nama penerima, jabatan penerima, dan departemen penerima. Nomor surat, nama penerima, jabatan penerima, dan departemen penerima. Di sini saya siapkan ada 11 data, mulai dari nomor surat 213, 214 hingga 223. Dan nama penerima serta jabatan penerima serta departemen penerima, ya, disesuaikan saja. Kalau sudah, nanti Excel ataupun spreadsheet ini kita simpan dengan nama daftar penerima surat. Begitu sudah selesai, jadi akan ada 2 file, daftar penerima surat dalam format Excel dan undangan rapat dalam format dokumen. Kemudian kita akan mulai masuk ke dalam undangan dokumen, undangan rapat tadi. Di undangan rapat kita minta mereka untuk mulai masuk ke tempatkan kursor, posisi pointer ke bagian nomor, lalu kemudian klik menu mailing pada toolbar Microsoft Word. Dari mailing, di sini bisa ada select recipient. Select recipient ada 3 pilihan: type new list, use an existing list, dan choose from Outlook context. Karena kita tadi sudah membuat dokumen spreadsheet-nya di Excel, ya, di sini ini yang tadi kita buat dengan nama daftar penerima surat, terdiri dari kolom nomor surat, nama penerima, jabatan penerima, dan departemen penerima. Maka sekarang kita pilih dari select recipient, itu use an existing list.
Kalau kita ingin membuat baru, kita bisa menggunakan pilihan Type a New List. Kita pilih Use an Existing List. Kemudian kita cari, di sini akan keluar ya pilihan-pilihan di mana tadinya kita simpan. Kita cari file kita di mana. Di sini saya langsung mengambil daftar penerima surat dalam format Excel. Kita klik Open. Kemudian dia akan muncul pop-up window seperti ini. Ada select table, ada name, description, modified, dan di sini adalah nama dari spreadsheet tadi. Jangan lupa untuk mengaktifkan atau mencentang kolom first row of data contains column header. Kenapa? Karena di sini diindikasikan bahwa untuk baris pertama daripada Excel kita ini merupakan header. Jadi yang dimaksud header itu seperti tulisan ini: nama surat, nomor surat, nama penerima, jabatan penerima, dan departemen penerima. Ini disebut dengan header. Nah, ini dari 213 nomor surat sampai daftar departemen penerima akademik 223, ini disebut dengan isi daripada tabel. Nah, kalau sudah, kemudian kita bisa klik OK. Selanjutnya, kita sudah terhubung dengan Microsoft Excel. Nah, yang akan kita lakukan berikutnya adalah memasukkan satu persatu file ataupun data dari Excel tadi ke dalam Word. Kita pilih Insert Merge Field dan disesuaikan dengan kolom field yang ada di Word-nya. Misalnya di sini nomor, kita pilih nomor surat. Nah, kita klik nomor surat. Sekarang kita beralih ke nama penerima. Nama penerima. Kita insert merge field lagi, nama penerima. Kemudian di sini ada jabatan penerima. Dan kemudian terakhir adalah departemen penerima. Sudah semuanya kita masukkan. Sekarang mari kita preview atau kita lihat hasilnya, apakah yang sudah kita lakukan sudah tepat atau belum. Kita bisa memilih preview result. Di sini ada preview result, diklik. Nah, seperti yang bisa kita lihat bersama, nomor, kemudian nama, departemen, dan juga jabatan sudah berubah menjadi data. Ini kita bisa mainkan, kita jalankan reportnya. Maka semua nama-nama yang tadi kita isi di sini, ya, di sini sudah bisa kita akses dari Microsoft Word. Jadi kita mengakses data yang ada di Excel dari dalam dokumen Microsoft Word. Bagi yang ingin mencoba bagaimana mengintegrasikan Google Spreadsheet ke dalam Google Document, bisa nanti dilakukan uji coba sendiri. Oke, berarti di sini pelajaran kita tentang mail merge ya sudah selesai. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya butuh presentasinya nanti bisa diakses dari platform Merdeka Belajar. Kemudian kita masuk ke bahasan selanjutnya. Kalau tadi kita mengintegrasikan antara Word dan Excel, maka kali ini kita akan mengintegrasikan Excel dan PowerPoint sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peta konsep ataupun arahan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang grafik. Jadi di sini yang akan kita aktifkan, kalau tadi kita mengaktifkan Word dan Excel, kita sekarang membuka juga aplikasi Microsoft PowerPoint. Kita pilih blank presentation.
Seperti yang terlihat di dalam presentasi saya ini, untuk memulai tahapan awal dari integrasi antara Excel dan PowerPoint, kita memulai dari blank presentation, kemudian kita pilih insert chart. Jadi dari sini insert, ya, kita pilih chart. Nah, di insert chart ini ada berbagai macam template grafik. Ada yang grafik berbasis kolom, berbasis line, pie, bar, area, scatter, stock, dan sebagainya sampai combo. Dan kita akan menggunakan yang paling dasar sekali, yaitu kita akan menggunakan grafik kolom atau grafik batang. Kita pilih OK. Di layar slide yang ada di hadapan kita yang baru tadi akan muncul template daripada grafik. Dan supaya kita tidak bingung, bagian belakang sekali ini bisa kita hapus saja, ya, yang klik to add title dan subtitle. Nah, bisa dilihat bahwa ketika kita membuka insert chart, pada saat yang bersamaan di layar PowerPoint kita muncul juga pop-up dari Windows Excel. Di sini bisa kita lihat ada pop-up dari aplikasi Excel dalam format baris dan kolom. Selanjutnya, kita mengubah data kita, ya, yang ada di Excel pada Microsoft PowerPoint tadi, yang di sini chart in Microsoft PowerPoint, ya, disesuaikan dengan contoh dalam kasus ini, yaitu nilai 3 mata pelajaran, yaitu di sini saya mengambil untuk mata pelajaran informatika, bahasa Inggris, dan juga sejarah, dengan masing-masing poin adalah seperti yang bisa dilihat pada layar. Untuk informatika Sultan Dafa, di situ saya ambil contoh, ada 4 nama juga. Sultan Dafa informatika 80, bahasa Inggris 95, sejarah 100, Masayil Haura 80, bahasa Inggrisnya 60, sejarah 50, dan terus sampai kepada nama yang terakhir, yaitu Hasan Al-Furqan 70, 95, dan 80. Di ini data ini kita coba ketikkan, ya, Bapak Ibu bisa menggunakan contoh nama yang lain, ya. Di sini kita buat dulu namanya. Jika misalnya ini dirasa kolomnya kurang lebar, bisa dilebarkan. Kemudian tadi di sini kita buat contoh mata pelajaran informatika, bahasa Inggris, kemudian di sini ada sejarah. Sama, kolomnya bisa kita lebarkan. Kemudian kita lihat contoh di sini untuk informatika dari Sultan Dafa 80, 95, dan 100. 80, 95, dan 100. Bisa dilihat bahwa begitu kita rubah angkanya, maka grafik, tampilan grafik yang ada di PowerPoint juga ikut mengalami perubahan, di mana ada angka bar dari grafik tersebut mengikuti data yang kita input. Sama seperti kita lihat untuk kasus yang kedua, kita isikan 80, 60, dan 50. 80, 60, dan 50. Bisa dilihat grafik untuk nama siswa Masayil Haura mengalami perubahan juga. Selanjutnya kita coba untuk Masayil Kanza 92, 95, 80, 92, 95, dan 80. Kemudian untuk Hasan 70, 95, 80, 70, 95, dan 80. Nah, seperti terlihat bahwa semua grafik sekarang mengikuti data yang sudah kita input pada jendela chart in Microsoft PowerPoint, yang tidak lain merupakan
Microsoft Excel. Kemudian ya, di sini kita bisa rubah ya, kalau tadi di sini kan kita lihat di bagian awal ada chat title. Nah, chat title ini bisa kita rubah. Jadi seperti ini. Ini udah boleh kita tutup chat in Microsoft PowerPoint-nya. Kemudian chat title kita rubah. Misalnya di sini kita mau rubah dengan daftar nilai ujian harian siswa. Bagaimana kalau misalnya kita ingin merubah type daripada grafik? Silahkan, bisa dipilih. Kita bisa mengklik di sini, ada di bagian desain ada change chat type ya. Pilih saja kita mau yang seperti apa. Kita seperti ini, pie, ataukah kita menjadi line ya, atau menjadi area dan sebagainya, disesuaikan dengan sebenarnya kebutuhan kita dalam pengolahan grafik ini sendiri. Nah, seperti contoh di sini saya rubah dari grafik batang menjadi grafik baris atau line. Dia akan terlihat grafiknya seperti ini. Intinya bahwa format grafik itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang pasti bahwa dalam kasus yang kita bahas sekarang ini, siswa mampu mengintegrasikan antara Excel dan PowerPoint, sama seperti materi sebelumnya, siswa mampu mengintegrasikan Excel ke dalam dokumen Microsoft Word. Oke, kita ambil lagi yang ini. Kemudian tahapan selanjutnya adalah bagaimana mengintegrasikan tabel. Kalau tadi kita mengimport ya, jadi bagaimana ada data dalam bentuk angka di Excel, kita ekspor ke dalam Microsoft PowerPoint. Nah, kali ini bagaimana ya, tabel yang tadi sudah kita buat dalam kasus mail merge, yaitu tabel yang ini ya, ini bisa masuk, bisa terintegrasi ke dalam PowerPoint. Caranya mudah, seperti yang sudah saya sampaikan, paparkan di layar ya, di dalam presentasi saya ini. Kita bisa klik menu insert pada PowerPoint, kemudian kita pilih objek, create from file, browse, dan pilih file Excel dari materi yang sudah kita buat. Mari kita coba sama lakukan. Di sini kita buat dulu, create dulu slide baru, new slide. Dan supaya kita enak, ini kita hapus saja, klik to add text dan klik to add title-nya kita buang. Kemudian kita pilih menu insert, kita pilih objek, jadi insert dan kita pilih objek. Akan keluar pop up insert object. Nah, dari menu yang ada create new dan create from file, kita bisa pilih create from file. Create from file, kemudian di sini ada browse. Kita browse, artinya kita cari mana file Excel yang tadi sudah kita buat. Ya. Jadi di sini kita harus ingat di mana posisi file tadi. Setelah dapat, ini daftar penerima surat, kita aktifkan, ya, sama seperti ini. Kemudian kalau sudah, kemudian kita bisa memilih OK. Jadi create from file ini adalah daftar file Excel yang ini, ya. Kemudian setelah terhubung, kita klik OK. Tunggu sebentar. Nah, seperti yang terlihat hasilnya, data yang ada di Microsoft Excel sekarang sudah tampil di Microsoft PowerPoint. Sebagaimana tadi di slide pertama kita menampilkan grafik, ya, kita membuat grafik dari tabel ini yang memang ada di Excel, tapi grafiknya kita munculkan di PowerPoint.
Sekarang tabel yang ada di Excel kita tampilkan di PowerPoint. Jadi ini caranya ya. Nah, materi selanjutnya tentang OLE. OLE atau kepanjangannya adalah Object Linking and Embedding. Mungkin beberapa dari kita, Bapak Ibu guru hebat, yang baru mengenal istilah OLE. OLE itu sendiri sebenarnya adalah menampilkan dan menyuntik objek dari program aplikasi lain, di mana jika ada perubahan data, maka data tersebut akan diperbarui di kedua aplikasi secara langsung. Jadi meskipun salah satu dari aplikasi sedang tidak aktif, misal seperti yang sudah kita lakukan tadi, kita mengintegrasikan antara Word ke dalam Excel, Excel ke dalam Word, maupun juga Excel ke PowerPoint, atau juga bisa terjadi sebaliknya, PowerPoint ke Excel ataupun PowerPoint ke Microsoft Word. Nah, sekarang mari kita coba lagi buka file Excel dari daftar penerima surat dari pelajaran mail merge di awal sekali ini. Nah, kemudian kita buka file baru di Word. Jadi di sini tadi yang undangan tadi kita tutup. Mari kita buka file baru dengan memilih blank dokumen. Nah, seperti ini. Kemudian kita seleksi atau kita salin data di dalam Excel, mulai dari nomor surat sampai ke departemen penerima. Kita pilih, klik kanan, pilih copy, dan kemudian di sini dari Excel tadi kita masukkan ke dalam Word. Jadi di sini ada Word yang sudah kita buat kosong. Ya. Kemudian ada opsi pemilihan paste atau penempelan. Kita di sini dalam hal ini kita pilih paste from link dan kita keep search formatting. Nah, ini bisa kita besarkan tabelnya seperti ini. Jadi yang dipilih tadi adalah paste link. Pada beberapa versi lama dari Microsoft Word, kemungkinan akses ke menu paste link menggunakan klik kanan, paste spesial dan paste link. Di sini kebetulan saya menggunakan Microsoft Word versi 2019 yang terbaru. Nah, untuk beberapa versi di bawah Microsoft Word versi 2019, dia ada opsi lagi yaitu paste spesial, baru muncul paste link. Untuk yang versi 2019, dia langsung muncul opsi berupa icon, tidak ada tulisan. Jadi itu yang pertama. Jadi di sini tabel di Excel kita munculkan di dalam dokumen Microsoft Word kita. Nah, begitu juga hal yang sama bisa kita lakukan dari Excel ke PowerPoint, sama seperti sebelumnya. Jadi kita bisa buka Excelnya, kita buka file baru di PowerPoint. Ini kita bikin slide baru saja. Dan sama seperti sebelumnya, di bagian click to add title kita hapus, dan click to add text juga bisa kita hapus. Kemudian kita pindahkan grafik dari daftar nilai ujian harian siswa ke dalam Microsoft Excel. Nah, caranya bukan copy paste, tetapi kita pilih insert dan kita pilih objek. Jadi kita buka ke dalam Excelnya, kita bikin sheet baru di sini, kita pilih opsi insert. Kemudian dari yang ada daftar menu, kita pilih objek. Nah, insert objek, pilih create from file. Standar yang diberikan kepada kita adalah create new. Kita abaikan create new, kita pilih create from file. Di sini ada opsi browse. Mari kita browse, kita cari di mana Microsoft PowerPoint yang sudah kita buat tadi. Misalnya di sini. Ini bisa kita simpan dulu saja. Presentasi, kemudian kita pilih more
save option, terus kita samakan saja tempatnya, anggap saja kita kasih nama sementara ini adalah presentation 1, simpan. Kemudian di sini sudah ada presentation 1, kita klik insert. Nah, di sini jangan lupa ada checklist link to file. Ini diklik, link to filenya diklik. Link to file, resultnya insert the contents of the file into your document and creates a link to the search file. Changes to the search file will be reflected in your document. Jadi jika nantinya kita ada perubahan di Excel, maka otomatis yang di PowerPoint juga akan berubah. Oke, setelah semuanya aktif, link to filenya kita kasih centang, kita klik OK. Nah, grafik dari daftar nilai ujian harian siswa yang ada di PowerPoint tadi, ini sekarang sudah terintegrasi di spreadsheet Microsoft Excel kita. Selanjutnya adalah materi pembuatan video dengan PowerPoint. Ada beberapa cara membuat video dengan PowerPoint. Bisa menggunakan slide-slide kita yang sudah ada, atau kita bisa membuat animasi video. Misalnya kita membuat orang berjalan, mobil berjalan, membuat animasi sederhana. Itu bisa sebenarnya kita lakukan di PowerPoint. Secara umum untuk pembuatan video sederhana, kita bisa langsung menggunakan menu export saja sebenarnya. Jadi kita pilih menu file, di sini kita pilih export. Jadi ini adalah slide PowerPoint kita sebelumnya. Kita pilih menu file, export. Kemudian dari export, di sini ada pilihan create video. Create video kita centang. Nah, kita bisa pilih bentuk dari video yang akan kita hasilkan, apakah Ultra HD, Full HD, HD atau standar. Dan untuk saat ini kita bisa memilih opsi Full HD 1080 pixel atau ukuran layarnya 1920 x 1080. Kita pilih Full HD, kemudian tinggal kita pilih ini create video. Nah, ini don't use record timing and narration. Jadi ini kita aktifkan saja ya. Kemudian kita pilih create video. Jika kita misalnya ingin membuat video dalam format Ultra HD atau 4K, kita bisa pilih ini ukurannya 3840 x 2160. Nah, tapi ingat, semakin besar resolusi daripada video yang kita buat, akan semakin besar juga kapasitas file yang dihasilkan. Oleh karena itu, sementara dalam contoh kasus ini untuk pembelajaran kita bisa meminta siswa memilih Full HD 1080 pixel. Kemudian bisa diklik create video. Ini contoh pembuatan video secara sederhana. Bisa dilihat di sini format filenya adalah MP4. Tuh. Ya, kita pilih MP4, nanti save. Sudah. PowerPoint saat ini sedang membuat video berdasarkan slide yang ada. Nah, seperti yang ada di dalam presentasi saya dan tadi juga sudah saya sampaikan, sebenarnya kita bisa membuat video animasi sederhana di dalam PowerPoint ya. Caranya mudah, kita kumpulkan dulu beberapa file gambar yang sesuai seperti dilihat di dalam slide saya ini. Ada gambar gedung, gambar masjid, gambar apartemen, kemudian gambar jalan, kita masukkan juga gambar awan, dan juga ada gambar mobil motor. Nah, kita masukkan dulu jadi satu di dalam satu slide. Selanjutnya kita bisa mengatur timing kemunculan berdasarkan animasinya. Misalnya di sini mobil dari kanan akan berjalan ke kiri, dari sisi yang berlawanan di seberangnya mobil hijau ini akan berjalan dari kiri ke kanan. Nah, begitupun motor akan menyusul di belakangnya. Nah, untuk contoh animasi ini sebenarnya sudah saya siapkan. Nah, ini seperti bisa dilihat, ini adalah file-filenya, ini terpisah masing-masing. Kemudian kita susun sedemikian rupa dan mulai kita masukkan
unsur animasinya. Di bagian PowerPoint di menu barnya ada bagian animasi. Jadi kita bisa aktifkan animation pane. Ya. Kita play all sebagai contoh. Nah, mobil yang dari kanan bergerak ke kiri, motor juga berjalan dari kanan ke kiri, kemudian mobil yang warna hijau bergerak maju dari kiri ke kanan. Ini waktu timernya juga bisa kita set. Misalnya kita akan bikin lebih pelan. Ini semuanya bisa kita atur di bagian animasi. Ya. Nah, hal ini bisa kita kembangkan misalnya untuk membuat animasi selamat lebaran ataupun selamat ulang tahun dan sebagainya dan seterusnya, tergantung dengan kreativitas kita masing-masing. Nanti setelah selesai animasi ini kita ekspor lagi menjadi video. Jadi dengan Microsoft PowerPoint pertama kita bisa membuat video dari slide kita, yang kedua kita bisa membuat animasi sederhana dengan gambar-gambar yang kita padukan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi sebuah animasi yang menarik. Demikian materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan untuk bab 3 dari mata pelajaran informatika terkait teknologi informasi dan komunikasi, integrasi antar aplikasi Office. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kita akan ketemu lagi dalam video pembelajaran yang lainnya. Nah, demikian tadi sahabat rumah belajar, video pembelajaran untuk mata pelajaran informatika kelas 10 kurikulum Merdeka, bab 3 teknologi informasi dan komunikasi, integrasi antar aplikasi perkantoran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.